Halo, salam sehat kawan Diska dan Sobat Jo. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Lama tidak berjumpa ya, semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang relate nih bagi kita semua, terutama bagi kawan Diska dan juga Sobat Jo yang punya lansia nih di rumah. Dan ini juga penting ya bagi kita sebagai pembelajaran juga, karena tua itu pasti, tapi menjadi tua yang sehat dan bugar itu adalah pilihan. Pasti kawan Diska ataupun Sobat Jo pernah mengalami ini nih. Ketika ada saudara atau orang tua kita yang sudah lansia gitu ya, yang biasanya aktif bergerak, kemudian tiba-tiba mager, pengennya rebahan aja gitu. Nah, apakah memang bagi lansia rebahan itu atau dibatasi geraknya itu juga sangat penting, ataukah justru lansia itu harus gerak terus gitu ya, harus aktif dalam bergerak gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau lansia mengalami penurunan motoriknya? Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk itu? Terus saksikan Info Sehat hari ini karena kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Mas Fani Akbar, ahli media fisioterapi dari Rumah Sakit Parumang Warjo, Provinsi Jawa Timur. Ya. Apa kabarnya nih Mas Fani? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Udah nggak grogi ya? Oh sudah enggak, tenang aja. Tenang aja, udah nggak. Groginya udah awal-awal aja tadi Mas. Baik, terima kasih Mas Fani sudah hadir hari ini untuk berbagi info sehat bersama kawan Diska dan juga Sobat Jo tentang rehabilitasi pada lansia. Nah, apa sih rehabilitasi pada lansia? Nah, tapi sebelum itu boleh kenalan dulu. Tak kenal maka harus kenalan nih Mas. Siap. Di RSPM biasanya bagian apa Mas? Bagian fisioterapi. Oke. Di unit rehab medik atau bisa di polifisioterapi kalau terkenalnya sama pasien polifisioterapi. Polifisioterapi. Iya. Nah, mengenai rehabilitasi nih, pasti pikiran kita kalau ngomongin rehabilitasi itu pasti narkoba gitu ya, obat-obatan terlarang gitu. Nah, tapi kalau untuk rehabilitasi pada lansia ini seperti apa Mas? Jadi lansia yang datang di poli kebanyakan itu memang mempunyai keluhan, biasanya itu kalau udah usia lanjut itu di permasalahannya di kalau orang Jawa di dengkul sama di pinggang atau boyok. Kebanyakan itu. Jadi rata-rata lansia memang keluhannya antara kaki sama pinggang. Kebanyakan itu ya. Iya. Tapi apakah semua lansia itu perlu direhabilitasi nih Mas? Kalau perlu rehabilitasinya enggak, cuma kita ada sedikit latihan. Nah itu seharusnya memang semua lansia dapat dapat latihannya itu, karena kebanyakan kayak tenaganya kan juga sudah berkurang. Jadi memang perlu kita latih lagi otot-ototnya, walaupun nggak mungkin semaksimal masih muda ya, cuma paling tidak ada tenaga untuk aktivitas sendiri gitu. Oke, tapi tujuannya lansia melakukan rehabilitasi ini apa Mas? Biasanya untuk mengurangi rasa nyeri, terus juga untuk aktivitas biar lebih bisa seperti biasanya itu, walaupun nggak sebanyak aktivitas sebelum usia senja itu biasanya gitu. Oke, untuk mengembalikan kembali yang kalau sebelumnya bisa bergerak sendiri, mandiri gitu ya. Mungkin kan sekarang harus pakai tongkat atau mungkin jalan jauh menggeh-menggeh, kasarannya pasien saya bilang gitu. Itu biar nggak menggeh-menggeh. Supaya bisa melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari secara mandiri gitu ya, tujuan rehabilitasi ini. Nah, tapi selain lutut sama pinggang nih Mas, keluhan yang biasanya dirasakan para lansia selain itu apa nih Mas? Biasanya juga ini tangan. Biasanya di bahu diangkat itu biasanya sakit tuh. Terus untuk ngangkat barang kadang kalau orang tremor tuh biasanya. Oke. Gitu. Apa ya namanya bahasa Jawanya Mas? Keter gitu ya. Nah, keter. Tremor. Tapi apakah ketika lansia itu sudah mengeluh lutut, pinggang ataupun tangan mengalami tremor gitu ya, itu memang harus
rehabilitasi, Mas? Iya, jadi supaya untuk memang nggak bisa sembuh 100%, cuma paling tidak kita maksimalkan sampai 80%. Jadi seumpama ada keluhan di lutut, jalan jauh mungkin bersuara krek 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 krek, kadang gitu. Kalau tidak, kalau bahasa orang sepuh ini kejengklok, nah itu kita minimalisir supaya tidak terjadi itu. Jadi mungkin kalau di rumah kita kasih latihan, terus kita juga sarankan untuk pakai bandage itu yang dibet-bet itu kalau orang Jawa bilang itu. Oke, jadi kalau memang ada keluhan yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya, perlu dilakukan rehabilitasi. Nah, kalau remaja jompo nih, Mas, karena nggak semua lansia sepertinya ya, sudah mengarah ke remaja nih juga. Kebanyakan itu apa? Tiduran di kamar. Mager gitu Mager, ya. betul. Apakah juga banyak juga untuk remaja? Untuk sementara untuk yang remaja masih jarang, cuma mungkin biasanya karena pernah jatuh gitu ya? karena mungkin kecelakaan terus fraktur itu ada juga. Atau mungkin kemarin ada pasien itu dia masih sekolah. Ya ini mungkin untuk edukasi juga, jadi kalau bercanda jangan narik kursi. Itu ada masih SMA, salah satu SMA di Kota Madiun, mungkin temannya bercanda jadi kursi ditarik, dia jatuh duduk, akhirnya kakinya kayak kesemutan, nggak sembuh-sembuh. Itu ada. Makanya kalau bercanda sama temennya jangan pakai kursi yang ditarik itu ya, soalnya berbahaya. Tuh. Oke. Niatnya bercanda ternyata malah membahayakan. Iya, membahayakan, fatal. Tapi kalau rehabilitasi ini biasanya diapain aja nih, Mas? Untuk tinggal keluhannya juga, karena tapi rata-rata nanti kita kasih terapi diatermi, yaitu terapi pemanasan di ototnya yang nyeri itu, sama stimulasi elektrik itu kayak getar-getaran gitu. Jadi kayak rasanya kayak kesetrum. Tapi ya nggak kesetrum kayak kesetrum lampu nggak. Tadi bisa kita ukur itu. Oke, jadi ada dipanasin juga gitu ya. Terus nanti kita kasih getaran itu. Setelah itu kita kasih edukasi untuk latihan sendiri di rumah. Tuh. Jadi kalau pasien yang lansia itu biasanya seneng. Dalam artian latihannya di rumah dilakukan itu lebih cepat. Tapi kalau yang remaja jompo tadi kadang magernya tadi itu. Enak loh, Mas, stalking ya. Gini, lihat TikTok, lihat IG lah gitu. Padahal itu juga salah satu pemicu ya. Iya, betul. Ketika nanti lansia bisa menjadi tidak produktif. Oke, tapi mitos atau fakta sih, Mas, semakin tua itu kita harus banyak istirahat dan tidak boleh banyak gerak. Kalau itu istirahat harus istirahat sih secukupnya. Cuma kalau kita kurang aktivitas pun juga kurang baik gitu. Karena otot kan juga butuh butuh gerak juga kan. Gitu. Oke, tapi seberapa penting aktivitas fisik untuk para lansia ini, Mas? Kalau seberapa penting, tetap penting. Tetap penting, tapi olahraga yang disarankan seperti apa? Olahraga yang tidak mengangkat beban-beban terlalu berat. Tuh, terus juga jangan terlalu memaksa. Kadang usia lansia kan inginnya tenaganya seperti dulu. Tapi begitu beliau memaksa, akhirnya malah badannya sakit semua. Kadang juga napasnya udah mengge-mengge. Mungkin kayak perkataan orang kadang dipaksa aja nggak apa-apa. Itu kalau untuk lansia jangan, secukupnya aja, semaksimalnya tenaganya, soalnya sudah berbeda. Oke, karena rapuh juga ya. Ya, rapuh. Mohon maaf ya para lansia. Karena kan mungkin tulangnya gitu ya, tulangnya sudah tidak muda lagi, takutnya nanti jatuh gitu. Terus sama pesen juga untuk ibu-ibu yang lansia, karena kan untuk yang perempuan kan mengalami menopause itu biasanya sering nyuwun sewu di dengkulnya itu pasti. Makanya sebelum usia senja perbanyak sepeda, itu paling aman. Jadi lututnya gerak tapi dia tidak menumpuk beban. Oke. Tapi memang
dari muda gitu ya, harusnya memang Harus sudah aktivitas fisik ya, gitu betul. ya. Oke, supaya lansianya, ketika lansia nanti kita sehat dan Nah, bugar, masih bisa produktif. jalan-jalan. Ngomong cucu gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, tadi bicara tentang latihan gitu ya, latihan. Nah, boleh dibocorin nggak sih, Mas? Oh, boleh. Latihannya ini seperti apa nih? Yang bisa paling- dipraktekkan lansia secara mandiri ya? Ya, yang paling banyak sederhana, tapi ini memakan korban banyak. Dalam artian gini, sakit pinggang terutama. Jadi kayak ibu-ibu itu pernah, pasien saya itu banyak. Jadi mengeluhkan sakit pinggang setelah buang air cucian, kayak cucian atau buang air sisa-sisaan itu. Jadi harusnya saya praktekkan enggak apa ya? Iya, boleh. Jadi untuk buang air itu jangan biasanya gini. Ini nggak boleh, kita harus jongkok. Jadi baknya Gulingkan. digulingkan gitu. Oh. Kebanyakan pas kayak lansia kan, alah enggak bak air sedikit. Gini ternyata ini. Boyoknya ya, nggak Boyoknya kuat kalah. ya. Tapi kayaknya nggak lansia aja ya, remaja jompo Remaja jompo ini juga. Tapi memang nggak boleh ya untuk Nggak boleh, menggunakan jadi angkat itu. harus kita kekuatannya harus pakai kekuatan paha, jadi bukan pinggangnya misalnya itu, karena pinggang rawan. Dalam artian banyak kan orang kecetit, nah itu mungkin berawal dari itu juga bisa. Oke. Jadi nggak cuma buang air di bak, tapi juga ngangkat barang, ngambil barang itu kalau bisa kita jongkok baru diangkat gitu. Oke, tanpa alat ya ini, Tanpa alat, latihan ya, tanpa alat tanpa gitu alat, ya. Atau mungkin kadang itu lansia kan dari duduk mau berdiri ini juga susah gitu ya. Ya. Juga sakit. Sakit. Gitu ya. Untuk latihannya seperti apa nih, Mas? Kalau itu cuma sering latihan, jangan duduk di bawah itu aja ya. Terutama untuk yang sudah punya sudah pengeroposan di lutut, itu kalau bisa jangan duduk di bawah. Itu aja. Oke. Tapi mitos atau fakta sih, Mas? Lansia sering jatuh itu takdir dan tidak bisa dicegah. Ya bisa aja sih, cuma ya harus ada antisipasinya, Oke. terutama waktu di kamar mandi. Tuh, terus biasanya kan lansia nyun sewu ya, kalau kebelet ke belakangan terburu-buru. Nah, itu harus ditata juga. Jadi jangan langsung, soalnya kadang bangun langsung berdiri kan masih sempoyongan. Tuh kalau usia muda nggak masalah, tapi kalau usia tua udah berbeda juga gitu. Oke, diminimalisir gitu Minimalisir, ya. betul. Tapi upaya apa ini yang dilakukan untuk meminimalisir lansia supaya tidak jatuh, Mas? Atau Atau ada jalur khusus nih, lantainya tidak boleh jadi licin nggak gitu. boleh licin, atau mungkin kamar mandinya yang dekat-dekat saja. Jadi semua ada kamar ya dibikinkan di dekat kamar gitu. Oke. Itu aja sih. Tuh ya, Ya. supaya para kawan diskan dan juga sobat Jo nih yang punya lansia di rumah juga memperhatikan hal Ya. yang kecil gitu ya, Mas. Sama satu lagi, kloset. Oke. Kalau ada lansia lebih baik pakai kloset duduk, jangan yang kloset jongkok. Soalnya kloset jongkok resikonya lebih tinggi daripada kloset duduk. Gitu. Kalau untuk lansia ya. Oke, jadi pakai kloset duduk Ya, gitu ya. betul. Meskipun para lansia mungkin belum terbiasa gitu ya, cuma lama-lama. harus dilatih. Soalnya lebih amannya juga, terus keluarga juga kasarannya nggak dampingi pun aman, ya. gitu. Karena posisinya kan duduk, Duduk, gitu ya. iya, betul. Oke, dan juga mungkin kamar mandinya lantainya jangan yang licin, gitu. Terus ya. kalau bisa deket tempat tidur, di kamar tidur maksudnya itu. Oke. Tapi kapan nih, Mas? Sebaiknya lansia itu datang ke fasilitas rehab medik nih. Kalau datang ke fasilitas rehab medik, kalau bisa ya rutin. Dalam artian seumpama ada gejala sedikit, kalau bisa segera ke fasilitas kesehatan. Seumpama memang bagus, tetap dijaga kesehatannya, terutama kalau saya itu makan sama pola tidur, pola hidup lah kasarnya itu. Kalau memang ada keluhan, harus segera Harus datang gitu ya, harus rutin fasilitas lah, kesehatan rutin gitu ya. untuk berobat itu aja. Semua memang harus memang memerlukan untuk rehab medik,
Biasanya kan kami program seminggu 2 kali. Kalau bisa tetap program itu diselesaikan. Biasanya ada pasien itu sering-sering sudah enak terus putus. Nah setelah putus nanti 3 minggu itu kumat balik lagi. Akhirnya kan penyakitnya mau sembuh balik lagi awal. Kalau sembuh balik lagi. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, itu juga salah satu faktor. Tuh. Oke, jadi memang harus rutin gitu ya, rutin, supaya betul. Pengobatannya sendiri juga maksimal Ya. gitu ya. Nah, bicara tentang keluarga lagi nih, Mas, menjadi caregiver bagi lansia ini kan juga dibutuhkan kesabaran yang ekstra betul. gitu ya. Nah, karena tidak semudah orang lain melihat gitu ya. Betul. Tapi peran keluarga sendiri ini dalam mendampingi ya, apalagi yang lansia yang harus direhabilitasi ini seperti apa nih? Jadi kalau memang ada lansia ya seumpama memang pasien rehab ya. Jadi untuk latihan-latihan yang diberikan di poli rehab itu perlu perlu dijalankan juga. Terus disiplin, terutama disiplin makanan itu sering kebanyakan pasien sepuh itu kadang nyolong-nyolong, dalam nyolong-nyolong alah sidik terus anaknya kerja atau gimana dia makan. Itu kebanyakan pasien saya seperti itu soalnya. Itu harus ekstra ekstra sabar juga, ekstra mengawasi juga ya itu. Kebanyakan itu saya yang sepuh tuh nyolong-nyolongnya ini lah bahaya. Sidik lah itu kadang itu. Apalagi kalau sudah ada demensia gitu ya. Itu dia. Sudah makan belum makan. Belum makan. Tapi kalau di RSPM sendiri untuk layanan rehabilitasi pada lansia ini seperti apa nih, Mas? Jadi kami ada paguyuban asma karena kebanyakan tiang sepuh tuh kalau karena rumah sakit paru ya, jadi ada gangguan di pernapasan. Jadi kami ada senam asma itu sebulan sekali. Kami ada senam rutin, pemeriksaan rutin juga. Terus kayak sama apa ya kemarin lihat Butuh call friend? ya itulah ada paguyuban asma lah. Oke. Paguyuban asma. Terus juga Untuk layanannya sendiri buka setiap hari atau? buka setiap hari, Senin sampai Jumat itu sampai sore, mulai jam 7 sampai jam 6 sore. Terus untuk hari Sabtu kita tetap buka tapi setengah hari. Jadi jam 7 sampai jam 12 pelayanan. Jadi Senin sampai Sabtu buka terus Buka gitu terus, ya. ya. Jika ingin mendapatkan rehabilitasi lansia nih silakan sama Ya. Mas Fani ya nanti ketemu sama Mas Fani di sana. Tapi untuk rehabilitasi ini apakah hanya untuk fisik aja atau juga wicara atau yang lainnya? Untuk sementara di RSPM cuma ada fisioterapi sama dokter SPKFR. Jadi untuk kedepannya mungkin akan ada OT atau okupasi terapi sama terapi bicara. Cuma ini masih mengajukan dulu. Tuh. Jadi sementara cuma fisioterapi sama dokter SPKFR aja. Oke. Jadi nanti kalau ada pasien yang berkunjung ke sana otomatis nanti bergabung dengan paguyuban tadi gitu ya, Mas? Untuk bergabung paguyuban dilihat dari penyakitnya juga, asma atau juga sama beliaunya bersedia apa enggak. Oke. Jadi untuk layanan rehabilitasi pada lansia di RSPM gitu ya. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk Senin sampai Jumat mulai pagi sampai sore. Betul. Untuk Sabtu hanya pagi sampai siang. Sampai siang ya, setengah hari. Mas Fani ada terus? Gimana? Ada terus di sana Senin sampai Sabtu? Oh, jelas tidak. Nggak ada terus. Cuma saya sip-sipan kan ada gitu. 3 orang, cuma yang satu cuti ini tinggal berdua ini. Oh, tapi ditinggal ke sini aman ya? Oh, aman. Aman ya. Ada anak buah ini. Oh, bos nih kayaknya ya. CEO nih. Oh ya, jadi jika ingin konsultasi lebih lanjut ini bisa menghubungi adminnya di IG RSP Manguharjo gitu ya. Nanti ada kakak admin yang siap membantu Anda jika ingin mendapatkan layanan rehabilitasi pada lansia gitu ya. Jangan tunggu sampai parah gitu dulu, ya, Mas. Jadi mama udah mulai terasa nggak enak, monggo langsung ke rumah sakit paru, nanti akan diarahkan sama pendaftaran, mungkin mau ke
pemeriksaan ke saraf dulu kah atau ke dalam kah, itu nanti diarahkan gitu. Oke, jadi kalau kita nih sebagai anaknya gitu ya, ketika melihat orang tua kita yang sudah mengeluh sakit lutut ini, bisa dikonsultasikan dulu nih. Bisa. Ya Mas, nggak harus direhabilitasi langsung kan, enggak ya? Enggak, jadi ke dokter dulu gitu. Oke, tetap diobservasi dulu gitu ya, diperiksa dulu, di screening dulu, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nah, apa nih Mas pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Madiun nih, terutama remaja-remaja jompo juga nih? Untuk masyarakat Kota Madiun tetap jaga kesehatan, terutama pola makan nggih, karena ini kan banyak kayak kafe-kafe kan banyak. Banyak. Itu walaupun memang enak tapi itu bahaya, jadi tetap dibatasi. Terus jangan lupa olahraga juga, walaupun sederhana mungkin cuma jalan, tapi ya jangan kebanyakan tidur nih. Aduh, ini kayaknya nyindir saya nih ya. Oke. Karena memang kafe-kafe lagi hit menjamur ya, gitu menjamur. ya. Cuma kalau bisa tetap dijaga. Oke, tapi untuk lansia sendiri nih Mas, apakah ketika terapi gitu ya ada konsumsi-konsumsi yang memang harus dibatasi, atau memang melihat dari penyakitnya secara keseluruhan? Kalau untuk makanan dibatasi tinggalkan, karena pasien beda-beda ya. Mungkin ada yang tensinya tinggi, mungkin gulanya tinggi, itu tinggal nanti apa kasarannya, mungkin kalau gulanya yang tinggi ya nanti makanan manis dikurangi. Seumpama memang tensinya yang tinggi, mungkin kayak makanan jeroan atau mungkin yang asin itu harus dikurangi juga gitu. Jadi sesuai dengan penyertanya kondisi pasien, betul. Oke. Tapi nggak usah khawatir ya, nanti kalau direhabilitasi sama Mas Wani kayaknya meyakinkan kan ya Mas ya? Insya Allah. Sudah pro kok, sudah pro, jangan khawatir ya. Tapi apakah semua pasien memang melakukan sinar seperti itu Mas? Atau memang tergantung ininya juga? Tergantung apa keluhannya juga sih. Jadi nggak selalu dikasih sinar. Enggak. Tapi kalau untuk sinar ini biasanya cenderungnya di yang apa nih Mas keluhannya? Biasanya di keluhan di pinggang sama di lutut. Oke. Kalau yang untuk di bahu kita ada ultrasound. Kalau pasien saya menyebutnya ulek-ulek, terapi ulek-ulek. Karena emang bentuknya kayak ulek-ulek gitu. Yang di sini gitu ya? Ya, ultrasound namanya. Oke. Tapi kalau yang setrum tadi Mas? Tapi hampir semua pasien, soalnya dia untuk stimulasi otot juga, stimulasi saraf juga. Jadi pasti insya Allah hampir semua dapat. Oke, untuk layanan setrum ini dapat semua ya? Semua. Jangan khawatir ya. Oh, ingin disetrum sama Mas Wani gitu ya. Tapi kalau untuk sinar sendiri memang tertentu tinggal, ya? Ya tertentu, tinggal kondisi pasiennya juga. Oke, tapi kalau untuk penanganan after stroke itu juga apakah perlu rehabilitasi juga? Itu sangat perlu kalau pasca stroke, terutama stroke pertama, karena stroke pertama kalau bisa kita kejar, insya Allah bisa balik 90%. Maksudnya keadaannya pasien bisa aktivitas lagi. Oke. Tapi kalau kadang pasien juga aras-arasan itu. Ya betul. Apalagi nyuwun sewu kalau lansia sudah pensiun. Alah Mas, ndak wis ra kerja leren. Itu yang harus dibangun semangatnya. Betul, karena saya juga mengalami gitu ya. Bapak saya juga begitu. Masalahnya itu keluarga harus sangat menyemangati itu. Iya, karena ketika kita sebagai keluarga gitu ya melihat tangannya itu masih kaku, tapi yang diobatin ini kayaknya udah aras-aras. Iya betul, nggak apa-apa. Nah, tapi ini justru penting gitu ya sebagai langkah awal gitu ya Mas. Betul. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan Mas Wani? Sudah cukup. Silakan berkunjung ke RSPM untuk bertemu Mas Wani ya. Siap. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu gitu di RSP Mangwarjo, Provinsi Jawa Timur yang ada di Kota Madiun. Baik, terima kasih Mas Wani, ya, waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa sekali hari ini ya. Karena kita semoga anak-anak muda ini tidak menjadi remaja jompo ya. Semoga nanti kita menjadi
orang tua yang bugar, sehat, produktif di masa lansia kita gitu ya. Dan juga mandiri tentunya. Iya, itu yang penting. Dan mari kita jaga orang tua kita tetap aktif dan bahagia, itu yang penting sekali. Stay healthy dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Jangan lupa terus saksikan Info Sehat hanya di IG Promos Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di Info Sehat selanjutnya. Bye-bye.